Dahulu ada seseorang dari Bani Israel yang merupakan seorang pembunuh berantai. Dia terus-menerus melakukan pembunuhan. 1, 2, 3, 10, 5, lama-kelamaan dia telah membunuh 99 orang. Berapa? Apakah ada orang seperti itu di daerah ini? 99 pembunuhan, bisakah dibayangkan? Dia membunuh 99 orang dengan tangannya sendiri. Setelah melakukan 99 pembunuhan, rasa takut muncul di hatinya. Duhai, aku tidak tahu bagaimana Allah akan memperlakukanku di akhirat nanti. Aku tidak tahu apakah ada pintu taubat untukku. Aku tidak punya ampunan. Apa yang harus aku lakukan? Maka dia bertanya kepada orang-orang, siapa yang bisa memberitahuku apakah aku punya ampunan? Apakah Allah akan memaafkanku? Mereka semua berkata, di daerah ini ada seorang wali Allah. Pergilah kepadanya. Dia pergi menemui wali Allah itu dan berkata, wahai wali Allah, aku telah membunuh 99 orang, 99 pembunuhan. Tolong katakan padaku apakah ada ampunan untukku. Wali Allah itu berkata, apa yang kamu katakan? 99 pembunuhan? Astaga, celaka, tidak ada ampunan bagimu. Karena si pembunuh ini merasa tidak punya ampunan lagi, dia berkata, karena aku tidak punya ampunan, apa gunanya membiarkanmu hidup? Aku habiskan kamu juga. Akhirnya dia menggenapkannya menjadi 100 century. Paham maksudnya? Karena aku tidak punya ampunan, apa gunanya membiarkanmu hidup? Aku habiskan juga kamu. Sekarang genap 100. Tapi setelah genap 100, apakah ada rasa takut di hatinya atau tidak? Di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Kemana dia akan pergi? Dia mulai mencari siapa yang bisa memberikan solusi. Seseorang berkata, di daerah itu ada seorang ulama besar. Pergilah ke ulama itu. Dia pergi ke ulama itu dan berkata, ulama, aku telah membunuh 99 orang, sebenarnya 100. Sekarang aku sangat takut apakah Allah akan memaafkanku? Tolong katakan padaku. Ulama itu berkata, sebesar apapun dosamu, rahmat Allah jauh lebih besar daripadanya. Subhanallah, apa dosa yang telah kamu lakukan? Apa kejahatan yang telah kamu perbuat? Tidakkah kamu tahu betapa maha pemurahnya Tuhanku, betapa maha penyayangnya Dia? Dia adalah sumber cinta, Dia adalah sumber rahmat. Jika dosa dan kejahatanmu setara dengan air parit atau air rawa, rahmat Allah setara dengan air lautan. Jika dosa dan kejahatanmu setinggi gunung, cinta dan rahmat Allah setinggi langit. Jika kamu bisa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, meminta ampun dengan sungguh-sungguh sambil meneteskan air mata itu sangat berharga. Ada keajaiban besar dalam air mata. Allah sangat menyukai itu. 2 tetes air yang sangat Allah sukai. 1, tetesan darah yang mengalir dari tubuh syahid di medan jihad. 2, tetesan air mata hamba yang menyesal. Ketika seorang hamba menangis karena menyesal, sebelum air matanya jatuh ke tanah mengalir dari mata dan ujung hidungnya, Allah sudah mengampuni semua dosa hamba yang menyesal tersebut. Dia bertanya, apakah aku punya ampunan? Ulama itu berkata, ada ampunan. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Jika bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memaafkan. Dia merasa sangat menyesal, begitu menyesal hingga dia mulai memohon ampun kepada Allah. Ulama itu menyarankan, daerah tempatmu tinggal tidak baik, tinggalkan daerah ini. Ini daerah perampok, pergilah ke daerah yang baik. Di sana bertaubatlah dan jadilah orang baik. Dia berniat merapikan pakaian dan pergi menuju daerah yang baik. Namun baru saja keluar rumah, malaikat maut datang. Ruhnya dicabut. Sekarang siapa yang akan membawa ruhnya? Faja'at malaikatir rahmah wa malaikatil azab. Malaikat rahmat datang, malaikat azab pun datang. Malaikat rahmat berkata, tidak, dia sudah berniat taubat. Meskipun belum sempat melakukannya, meskipun belum sampai ke daerah yang baik, dia sudah berniat taubat, merasa menyesal dan berniat meminta ampun. Kami akan membawa ruhnya dan menempatkannya di Iliyin. Malaikat azab berkata, tidak. Setelah membunuh 99, dia menambah 1 lagi hingga 100. Dia belum bertaubat dengan sempurna. Kami akan membawa ruhnya dan memasukkannya ke dalam sijin. Kedua kelompok malaikat ini bertengkar. Yang satu bilang kami yang ambil, yang itu bilang kami yang ambil. Ada pertengkaran atau tidak?
Allah berfirman, berhenti, berhenti, tidak perlu bertengkar. Lakukan satu hal, ukurlah dengan pita dari tempat dia meninggal. Jika daerah yang baik lebih dekat, malaikat surga yang akan mengambilnya. Jika daerah yang buruk lebih dekat, malaikat neraka yang akan mengambilnya. Sebenarnya, daerah yang buruk sangat dekat karena dia meninggal tepat setelah keluar rumah, sedangkan daerah yang baik masih sangat jauh. Allah memerintahkan bumi, wahai bumi, untuk hambaku yang menyesal ini, mendekatlah daerah yang baik itu. Wahai bumi, daerah yang baik, menyusutlah. Meskipun dia baru keluar rumah, biarlah daerah yang buruk menjauh ribuan mil. Saat diukur dengan pita, ya ampun, ternyata daerah yang baik sangat dekat, daerah yang buruk sangat jauh. Sesuai keputusan Allah, malaikat rahmat membawa ruhnya masuk ke dalam surga. Setelah membunuh 99 ditambah satu lagi hingga 100, dia membunuh 100 orang. Anda sudah membunuh berapa? Saya sudah membunuh berapa? Jadi jika dia yang membunuh 100 orang saja bisa mendapatkan ampunan, tidakkah kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah kita? Apa arti dosa kita bila dibandingkan dosanya? Berapa waktu sholat yang Anda tinggalkan? Berapa banyak kebohongan yang Anda ucapkan? Berapa kali makan suap? Berapa banyak uang riba yang Anda pakai? Berapa banyak kejahatan dan kezoliman yang Anda lakukan? Ingatlah, dosa Anda, kesalahan Anda, kezoliman Anda sebesar apapun itu, rahmat Allah jauh lebih besar daripadanya. Karena itulah Allah memperkenalkan dirinya dengan berfirman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Aku adalah Ar-Rahman, aku adalah samudra rahmat. Aku ini apa? Allah, engkau adalah samudra rahmat, Rahmanur Rahim. Siang dan malamku penuh dengan rahmatmu. Siang dan malamku penuh dengan rahmatmu. Bacalah Alhamdulillah. Jadi kita paham, apakah ada akhir bagi rahmat Allah? Harus dikatakan dengan lantang. Apakah ada? Tidak. Setelah menciptakan rahmat dan kasih sayang, Allah Ta'ala membaginya menjadi 100 bagian. Berapa bagian? Semuanya mendengarkan? Merasa kesulitan? Tidak. Kenapa tidak menjawab? Berapa bagian? 100. Dari 100 bagian itu, 99 bagian rahmat dan kasih sayang Allah simpan untuk dirinya sendiri. Dan 1 bagian rahmat serta kasih sayang Allah bagikan kepada seluruh dunia. Kita semua mendapatkan bagian dari 1 bagian kasih sayang itu. Pernahkah kalian melihat contoh kasih sayang kita? Seseorang mencintai orang lain sampai rela bunuh diri. Ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Salman Shah meninggal. Beberapa gadis di negeri ini bunuh diri dengan tali. Pernah dengar? Terjadi sesuatu pada selebriti Anu, lompat dari atap sampai kepalanya pecah. Ada kasih sayang atau tidak? Orang yang dicintainya namanya diukir-ukir di tangan oleh anak laki-laki. Di syariat pur hal seperti ini tidak ada. Alhamdulillah. Ada. Ditulis dengan tanda plus. Misal, Abdullah plus Samimah, jadi A plus S. Ditulis dengan darah. Aku heran, pakai jarum ditusuk-tusuk untuk menulis A dari Abdullah plus S dari Syamimah. Betapa besarnya cinta. Percikan dari 1 bagian kasih sayang itu didapat oleh semua orang. Jika 1 bagian saja sudah sehebat ini tekanannya, maka dia yang menyimpan 99 bagian kasih sayang, apakah kasih sayangnya lebih besar atau lebih kecil? Lihatlah anak kecil yang tidak mau makan di malam hari. Jika ibunya bilang, makanlah, dia bilang tidak mau. Biar ayah pulang dari kantor dulu, aku akan makan bersama duduk di pangkuan ayah. Anak kecil ini tidak mengerti apa-apa, tapi siapa yang memasukkan rasa cinta kepada ayahnya ke dalam hatinya? Allah. Apakah kalian memelihara ayam di daerah kalian? Ketika induk ayam berjalan membawa anak-anaknya, lihatlah anak ayam itu tidak bisa ditangkap. Jika mencoba menangkapnya, apa yang dilakukan induk ayam? Dia datang untuk mematuk. Siapa yang memasukkan rasa cinta ke dalam hati induk ayam untuk anak kecilnya? Allah. Aku bahkan pernah melihat di koran, saat banjir, seorang ibu tenggelam dan mati karena terlalu banyak minum air, tapi bayinya tidak mati. Betapa besarnya cinta untuk anak. Siapa yang memasukkan cinta pengorbanan nyawa seperti ini ke dalam hati ibu untuk anak kecilnya? Allah. Beberapa hari lagi akan datang hari Valentine sedunia. Saat itulah akan terlihat apa yang disebut cinta. Tidak akan ditemukan lagi kebun bunga di Madaripur. Benar atau tidak? Di daerah syariat pur ini, tentu kalian mempraktekkan Islam tanpa melanggar syariat.
Atau di sini juga ada Valentine sedunia? Ada. Bukankah ini syariat pur? Di hari 14 Februari itu, kemana perginya syariat? Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Bagi kita, setiap hari adalah cinta. Cinta di pagi hari, cinta di sore hari, cinta di malam hari, cinta di musim dingin, cinta di musim panas. Di dalam Islam kita hanya ada kasih sayang, benar atau tidak? Rasul adalah cintaku, Rasul adalah cahaya harapanku, Rasul adalah pembahasan utama dalam cinta dan rinduku, Rasul adalah inspirasi dalam setiap pekerjaanku. Bacalah dengan lantang, Allahu Akbar. Apakah kita kekurangan cinta? Tidak. 24 jam kita punya cinta atau tidak? Ada. 365 hari kita punya cinta atau tidak? Ada. Karena itulah kita tidak butuh hari khusus, tidak butuh hari Valentine sedunia. Orang-orang yang tidak bisa melihat ibunya, tidak bisa melihat ayahnya, mereka pergi memberi ucapan untuk satu hari saja dan menamakannya Hari Ibu Sedunia, Hari Ayah Sedunia. Beberapa waktu lalu aku melihat Hari Telur Sedunia. Hari apa? Apakah aku berbohong? Tidak. Ada satu itu, Hari Telur Sedunia. Sebentar lagi mereka akan membuat Hari Bambu Sedunia, hari di mana siapapun bisa memberi bambu, tipu daya kepada orang lain. Lalu ada lagi yang kudengar, Hari Berfikir Sedunia. Hari apa itu? Katanya di hari itu, kita semua berkumpul untuk memikirkan apa sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Ada atau tidak? Ada. Jadi mereka itu Hari Ibu Sedunia, International Mother's Day. Hari Ayah Sedunia, International Father's Day. Hari Ibu, Hari Ayah, sekali tahun. Mereka meninggalkannya di panti jompo. Karena sepanjang tahun ada di panti jompo, rasanya bagaimana jika tidak mengingat ibu walau satu hari saja? Maka di satu hari itu, pada hari ibu, mereka memberi kartu ucapan dan memberikan sejumlah uang. Mereka tidak punya rasa kasih sayang, rasa hormat, rasa cinta kepada orang tua. Karena itulah mereka perlu merayakan hari-hari itu secara besar-besaran. Bagi kita, 24 jam, 365 hari adalah cinta. Jadi kita tidak butuh hari-hari seperti itu. Katakan dengan lantang, benar atau tidak? Benar.